Infeksi Chlamydia. Infeksi Chlamydia merupakan masalah kesehatan terbesar di dunia. Data WHO pada tahun 2019 menunjukkan bahwa infeksi Chlamydia merupakan infeksi menular seksual akibat bakteri nomor 1 di dunia. Penyebabnya adalah Chlamydia trachomatis, sebuah parasit obligat intraseluler yang berbentuk bulat lonjong, bersifat gram-negatif, dan sangat bergantung kepada sel host sebagai sumber energinya. Chlamydia trachomatis memiliki siklus hidup yang unik, di mana dalam siklus hidupnya, Chlamydia trachomatis akan bermultiplikasi dalam dua bentuk morfologi, yaitu badan elementer dan badan retikulat. Badan elementer sangat infeksius, tetapi tidak dapat membelah atau bereplikasi, sehingga setelah masuk ke dalam sel host, badan elementer akan berubah menjadi badan retikulat yang dapat bereplikasi. Setelah replikasi, akan terbentuk kembali badan elementer yang baru. Chlamydia trachomatis memiliki serovar yang menentukan lokasi infeksinya. Misalnya, serovar A sampai C menyebabkan infeksi pada mata. Serovar D sampai K mengakibatkan infeksi pada saluran kemih dan reproduksi. Sedangkan serovar L menyerang sistem kelenjar getah bening atau pembuluh limfatik. Faktor risiko utama penyebab infeksi Chlamydia trachomatis adalah usia dewasa muda dan faktor perilaku seperti sering berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom dan sebagainya. Faktor risiko ini juga menjadi faktor risiko yang sama dengan infeksi menular seksual lainnya seperti Neisseria gonorrhoeae atau trichomoniasis. Sehingga koinfeksi Chlamydia trachomatis dengan patogen penyebab infeksi menular seksual lain sering dilaporkan. Pada laki-laki dan perempuan, sekitar 50% asimptomatis, sehingga infeksi Chlamydia ini biasa disebut sebagai silent infection. Dengan masa inkubasi 7-21 hari, gejala klinis pada laki-laki adalah duh uretra atau keluar cairan abnormal dari kelamin, dysuria atau nyeri, atau rasa tidak nyaman saat berkemih, pembengkakan testis, kemungkinan terjadi epididimitis, bahkan bisa sampai nyeri saat ejakulasi ataupun nyeri perut bagian bawah. Pada beberapa kasus dapat ditemukan keluhan di sekitar anus seperti proktitis. Gejala klinis pada perempuan yang dapat terjadi adalah cervicitis atau infeksi pada serviks dengan gejala duvagina, yaitu keluar cairan abnormal dari vagina atau keputihan dan bisa disertai perdarahan. Lalu dapat terjadi dyspareunia, yaitu nyeri saat berhubungan seksual maupun iritasi vagina. Sedangkan gejala pada saluran kemih bisa ditemukan nyeri atau rasa tidak nyaman saat berkemih, dan infeksi bisa menyebar ke saluran reproduksi, menyebabkan penyakit radang panggul. Patogenesis infeksi Chlamydia adalah sebagai berikut. Badan elementer yang infeksius dalam cairan tubuh akan melekat dan penetrasi ke dalam sel pejamu yang susceptible. Lalu badan elementer ini akan dikelilingi membran sel pejamu membentuk badan inklusi. Dan Chlamydia trachomatis akan memasukkan proteinnya ke dalam membran badan inklusi. Badan inklusi akan bergabung dengan vesikula sel pejamu yang mengandung nutrisi untuk replikasi. Di dalam sel, badan elementer berubah menjadi badan retikulat, mengalami multiplikasi dan berubah kembali menjadi badan elementer. Badan elementer selanjutnya akan dilepaskan dari sel pejamu melalui dua cara. Bisa dilepaskan melalui lisisnya sel pejamu atau melalui pengeluaran badan inklusi yang utuh tanpa merusak sel pejamu. Nah,
Sel pejamu yang rusak inilah yang akan merangsang terjadinya proses inflamasi sehingga timbul gejala klinis. Sedangkan bila melalui proses tanpa merusak sel pejamu, akan menyebabkan infeksi kronik tanpa gejala. Badan inklusi yang utuh kadang masih bisa bertahan meskipun sudah diberikan terapi. Diagnosis infeksi chlamydia dapat ditegakkan berdasarkan temuan klinis dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan kultur, deteksi antigen dengan swab, ataupun pemeriksaan NAAT yaitu Nucleic Acid Amplification Test. Terapi yang dapat diberikan pada infeksi chlamydia adalah asitromisin single dose atau doxycycline selama 7 hari, bisa juga tetracycline atau erythromycin selama 7 hari. Yang perlu diingat, pasangan seksual juga harus diobati dan perlu abstinensia selama pengobatan. Screening rutin perlu dilakukan pada perempuan usia muda yang aktif seksual, pada ibu hamil, pada orang-orang yang memiliki faktor risiko seperti mengalami infeksi menular seksual atau sering berganti-ganti pasangan seksual, dan pada penderita HIV yang aktif secara seksual.